lebih tajam. Kadang-kadang kita hanya lupa mengasah pisau kita, sehingga kita motong-motongi pohon, misalnya motongin dahan kok nggak putus-putus gitu, karena kita sendiri nggak pernah ngasah. Jadi aku sendiri banyak belajar, bukan hanya dari upline, tapi juga dari downline, bahkan dari crossline, bahkan dari orang biasa yang ketemu di restoran, ngobrol. That is MLM. MLM nggak bisa teman-teman berhenti di tengah jalan untuk belajar, karena seperti aku bilang, kita itu kayak pisau, kapak, atau parang, pedang gitu. Jadi kalau nggak diasah, suatu hari pasti tumpul teman-teman. Jadi kita jadi dull, jadi bingung gitu. Kenapa kok nggak bisa-bisa gue ya gitu. Jadi itu penting teman-teman ya. Jadi new member orientation ini membuka wawasan awal dulu untuk mengenal diri kita itu siapa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak tahu diri kita ini siapa, dan kadang-kadang kita juga nggak tahu berapa hebatnya diri kita. Dan itu sering terjadi juga pada prospek yang sering kita ajak ngobrol, di mana mereka nggak percaya gitu. Apa yang kita omongin juga nggak percaya. Sebenarnya dari sisi kejiwaan, berapa kali aku lihat kenapa ya kok kita prospek, kita presentasi kok bisa gagal. Karena sebenarnya orang itu sendiri yang nggak percaya bahwa dirinya itu berharga. Begitu teman-teman. Jadi bisnis ini yang paling penting siapa gitu. Next Jo. Yang penting diri kita sendiri. Aku yakin semua tahu gitu ya. Cuman kadang-kadang cuman tahu, tapi nggak dilakukan. Ada yang aku tiap hari ya teman-teman, karena tim kan sekarang tambah banyak. Jadi ada aja yang telepon, yang WA, bilang apa, upline-nya nggak perhatiin, upline-nya nipu dia, ada yang rebutan jaringan dan sebagainya. Selalu berpikirnya ke kanan, kiri, atas, tapi nggak pernah berpikir ke bawah. Teman-teman, bisnis ini Anda harus berpikir ke bawah, ya bukan ke kanan, kiri, atas, nggak penting ya. Yang penting adalah orang-orang yang ada di jaringan, yang terlihat di layar Anda di bawah, itu adalah downline. Ya, apakah itu spillover atau sponsor langsung, level 1 sampai 100 atau berapapun. Aku sekarang sudah dapat level sampai 100 lebih, teman-teman. Jadi, siapapun itu, tapi kalau terlihat di layar di bawah, itu adalah benar-benar downline yang percaya pada Anda. Dan itu yang Anda urusi. Kadang-kadang banyak yang ngurusin orang lain, jadi nggak mengurusi diri sendiri. Di MLM yang namanya diri sendiri penting, penting buat downline-mu, gitu ya. Upline penting nggak? Upline itu hanya membimbing, ya. Nggak ada perjanjian manapun di MLM bahwa seorang upline itu harus ngurusin Anda tuh nggak ada, ya. Tetapi ketika Anda menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri, tahu betapa hebatnya diri Anda sendiri, maka Anda akan menjadi upline yang baik. Itu penting ya teman-teman. Yang paling penting di sini itu diri kita kok. Ya, upline mau jadi busido kayak mau enggak kayak itu bukan urusan kita. Tapi downline jadi toreda atau tidak, jadi ronin atau tidak, bisa berkembang atau tidak itu urusan kita. Gitu teman-teman. Next. Ada beberapa juga males ikut training, merasa dirinya udah pinter, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku nggak pernah merasa diri aku pinter, aku nggak pernah merasa diri aku hebat, nggak ada. Nggak ada aku sama sekali hebatnya. Tapi aku lakukan apa yang diajarkan oleh beberapa leader dulu, yang aku lihat memang kehidupannya sukses. Nah, itu yang penting. Kenapa sih kayak Joe ya, aku lihat Joe ini salut ya, karena dia nggak pernah berhenti beri semangat orang, juga nggak pernah berhenti ikut training, padahal dia sendiri sudah bisa bawain training. Sebenarnya membawakan training dengan menjalankan apa yang kita bawakan itu beda ya. Teman-teman nggak perlu 100% jalanin apa yang ada di training aja, teman-teman jadi busido kok. Gitu ya. Jadi itu penting. Mengulang-ulang training bukan berarti kita bodoh, tetapi kita kayak nambel rumah gitu ya. Jadi ada yang pecah temboknya dan sebagainya. Jadi pasti di setiap training itu akan ada titik-titik tertentu yang kita lupa atau mungkin kita lengah dan akhirnya kita jadi ingat lagi gitu ya. Next. Ini omnya salah satu tim kita di Semarang, Sandy ya. Jadi namanya Pak Sony Kadarmestan.
Dia idola aku di dunia networking. Ya, nggak ada orang lain di dunia networking yang aku idolakan kecuali beliau. Orang ini mendidik aku dari seorang dokter biasa dan akhirnya menjadi networker. Mulutnya mungkin kayak Pak Adi, udah pernah ketemu ya, Pak Adi sendiri tahu, tapi kalau ketemu Pak Adi mungkin masih agak halus dia ngomong karena bukan mendidik seperti yang kami lakukan dulu, ketemu dan bicara, kejam ya teman-teman. Tapi aku jadi karena beliau. Aku jadi seperti ini karena beliau. Sampai hari ini masih aku sering chat, aku telepon kadang-kadang. Dan hebatnya manusia satu ini nggak pernah ada ujian dari dia untuk aku. Nggak pernah ada. Ketika aku jadi Busido di periode lalu, dengan bangganya aku bilang sama dia, Pak, aku jadi Busido loh. Itu dia cuman jawab huruf Y aja. Terus aku pancing lagi deh, penasaran orang lain muji-muji gua jadi Busido, nih orang kok diem aja. Aku kirimin foto, video, macam-macam deh yang menunjukkan bahwa gini, gue nih Busido loh gitu. Dia jawab gini, ada orang lain nggak yang jadi Busido, Dokter Wigi? Ada, aku bilang. Berapa orang? Ada 8 totalnya. Ya, berarti Anda mah sama sekali nggak hebat. Gitu ya. Jadi benar-benar apa? Wih, rasanya tuh nggak tahu gimana gitu ya. Sampai kebakar rasanya diri aku gitu. Dan akhirnya aku menganggap bahwa Busido itu nggak hebat. Oke. Seperti itu orang ini mendidik. Dan, dan selalu mengajarkan kita untuk belajar, untuk merasa bahwa kita kalah sama orang lain dan harus belajar lagi seperti itu. Nah, dia bilang kira-kira tahun depan ada apa yang orang nggak bisa capai? Triple Busido kali, Pak. Tapi aku nggak tahu nih syaratnya apa. Udah. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika Anda kejam sekali sama diri Anda, maka semua akan terasa lebih lunak. Ya, next. Next. Ini ajaran dia pertama buat aku. Ya, bahwa kunci kesuksesan itu sebenarnya sederhana, tapi aku nggak banyak lihat orang lakukan ini. Gitu. Sukses itu seperti masakan. Bila Anda mengerjakan hal-hal yang sama dengan orang yang sudah sukses, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama dengan mereka. Gitu ya. Jadi gampang dibacanya, gampang juga dibawain training. Tapi apa iya? Apa iya kalian lakukan yang aku lakukan? Apa iya kalian lakukan apa yang Ardian, Budi Darwin, Yohanes C, Dr. Yudi lakukan? Gitu ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Mungkin tapi berapa persen? Oke teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya ini penting buku Anthony Robbins ini bukunya ada namanya Awaken the Giant Within kalau mau baca. Cuman dia tebal sekali. Kuncinya hanya itu. Gitu. Jadi kalau mau sukses tiru aja yang kita pengen jadikan idol dan pengen jadikan duplikat kita. Misalnya pengen jadi kayak aku ya tiru aja apa yang aku lakuin. Pengen jadi kayak Ardian tiru aja yang dia lakukan. Seperti itu. Tapi tirunya itu benar-benar kayak lihat kaca, teman-teman. Jadi bukan tiru-tiru hanya di mulut gitu ya. Next. Ini yang dia sampaikan berikutnya adalah dreams. Kalau aku dulu dreams aku, impian aku adalah bayar utang, teman-teman. Karena waktu itu utangku ada sekitar 3,9 M. Dan aku selalu ceritakan pada orang, waduh hidupku lagi berat nih, banyak utang dan sebagainya. Sampai akhirnya kami dapat hadiah naik Dream Cruise juga waktu itu, Star Cruise namanya. Jadi dia nggak tahu bagaimana di kapal itu dimanapun aku ada, dia bisa temui aku, bisa ketemu gitu, bisa dapat. Di satu saat itu aku lagi ngerokok, gitu dia datang, dia bilang, Dokter Wiki, saya pengen bicara sama kamu ya. Kenapa ya? Kamu kok bangga sekali dengan punya utang gitu? Bingung saya. Tiap hari ceritanya utang. Terus
ketemu orang ini cerita lagi ada utang 3,9 M gitu. Bener-bener kayak apa ya, lebih parah daripada monyet gitu. Monyet aja tiap hari lain bicaranya. Kadang-kadang dia manjat ke pohon yang ini, kadang-kadang dia ambil pisang, kadang-kadang dia berlari, tapi Anda tidak. Dia bilang, kapan Anda mau lunasi hutang Anda? Ya, kalau ada uangnya, aku bilang, Pak, saya nggak tanya ada uangnya. Kapan? Coba tulis deh, cari bolpen. Aku lari ke dalam, cari pelayan-pelayan gitu, ambil bolpen, kertas, dia suruh tulis, dan aku tulis tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Yang herannya, entah bagaimana, teman-teman, beberapa berapa minggu sebelum tanggal itu tertulis, itu hampir 100% apa yang aku tulis di situ itu bisa aku selesaikan. Bukan dari bisnis ini saja, enggak, tapi selesai gitu. Jadi itu namanya dreams. Ya, dreams itu harus ada batas waktu yang jelas, yang benar-benar Anda yakini begitu, ya. Oke ya, next. Kalau mau jadi seperti aku seperti ini, teman-teman. Ya, aku cerita sama seluruh sahabatku. Oh, ada Kak Nelly ya. Kak Nelly ini senior ya di luar negeri di Amerika. Aku senang sekali bisa ikut hadir. Eh, Kalau aku seperti ini, untuk dapat dreams, teman-teman, seperti ini, gitu ya. Satu, aku sampaikan impian aku pada orang yang paling benci sama aku. Nah, dan orang itu ada sih. Jadi ada salah satu mantan aku yang memang bahasanya kalau ngomong sama aku nggak ada keluar dari kebun binatang dan selangkangan, ya. Apapun yang aku omongin, ngomongnya cuma itu aja. Bahasanya hanya itu aja. Ya, jadi monyet, anjing, bahasa-bahasa alat vital dan sebagainya. Aku selalu sampaikan impian aku kepada dia sampai hari ini. Ini agak bahaya karena aku bilang sama dia bahwa aku akan jadi daimyo pas hari Natal. Aku hitung-hitung kayaknya meleset gitu ya, meleset. Tapi mungkin hitungannya juga hari. Cuman aku bisa bayangin tuh, nanti pas hari Natal kita saling memberikan ucapan pada saudara-saudara yang merayakan dan sebagainya, orang lagi bahagia, aku bisa dapat hinaan yang luar biasa hebat kalau aku sampai nggak berhasil. Jadi coba teman-teman kalau mau tiru aku seperti ini kok, sederhana. Aku nggak pernah ceritain impian besar aku, impian yang paling tinggi aku pada orang yang sayang sama aku atau yang aku sayangi. Kenapa? Karena excuse-nya banyak, maafnya banyak, semua yang lembut-lembut banyak ya. Misalnya Anda cerita sama ibu Anda, bapak, kakak, adik, pacar, kekasih, istri, selingkuhan, siapa kek. Kalian cerita, nggak mungkin kalian akan dimaki-maki kalau Anda nggak berhasil. Itu yang aku tanam di pikiranku dan aku lakukan setiap hari. Gitu ya. Jadi aku pertama adalah ceritain impianku pada orang yang paling benci sama aku. Bukan kita benci sama dia, tapi dia yang benci sama kita. Karena kalau sampai nggak berhasil, teman-teman, bisa rusak nama Anda. Diceritain sama semua orang. Anda pecundang lah, brengsek lah, babi, anjing, dan sebagainya. Jadi aku lakukan hal itu untuk semua kerjaanku, termasuk di AFC. Nah, jadi mohon doanya pas Natal ini bisa tembus Daimyo. Kalau enggak, ya udah pahit, teman-teman. Jadi itu yang aku bayangin setiap hari dan aku fight untuk itu ya, gitu ya. Lalu kedua, visualisasi impian itu semua udah tahu. Visualisasi itu artinya tempel gambar daimyo, bushido, apa aja. Aku lagi mau rubah di rumahku, aku punya backdrop, aku mau rubah backdropnya dan aku akan bikin backdrop itu sesuai dengan apa yang aku impiin di tahun 2021. Tentunya dengan logo AFC ya, karena AFC ini luar biasa teman-teman. Banyak bantu orang yang benar-benar lagi kesulitan. Ini aku dapat beberapa tim baru di Palembang, orang-orang yang tadinya sudah join di AFC nggak gerak sama sekali karena kaya banget dan sekarang roboh semuanya karena COVID ya. Mereka sudah mulai melihat bahwa wah dia bilang gila kau nih, kok bisa begitu ya AFC dan sebagainya. Jadi ini benar-benar solusi. Itu visualisasi ya, tempel mobil, motor, rumah, apa aja dalam bentuk gambar yang bisa dilihat setiap hari. Makanya kan Pak Niko bilang,
di jendela, di apa, di Ethernet rumahnya dipasang, di WC, di dapur, pintu masuk di mana aja. Itu namanya visualisasi. Lalu di tiap gambar itu kan teman-teman biasanya banyak ya. Maksudnya impian kan cuma bukan satu tuh, misalnya pengen beli Fortuner misalnya atau Pajero. Tempel tulis tanggalnya. Tanggal, bulan, tahun. Biasanya aku tambahin dengan punishment, hukuman kalau kita nggak berhasil gitu ya. Jadi benar-benar ditentukan kapan Anda meraihnya. Kalau gagal gimana? Ya kan? Kalau cuma tentuin misalnya, oh pas hari Natal aku jadi samurai. Kalau gagal ya udah, tunggu aja Januari ya teman-teman, nggak bakal jadi deh ya, nggak bisa. Makanya teman-teman banyak yang nggak jadi di tim ini sekarang. Kenapa? Karena mereka hanya membayangkan sesuatu yang berbahagia pada tanggal tertentu, tapi nggak berani menghukum dirinya. Kalau aku ada hukumannya. Kalau aku gagal, aku ada hukumannya. Aku biasanya hukumannya yang positif lah. Misalnya hukumannya kita nyumbang ke anak yatim 400 juta, 300 juta, seperti itu. Jadi ada hukumannya yang memang nggak enak ya gitu. Jadi atau Anda lari keliling kota pakai celana kolor keliling gitu. Misalnya di Semarang ya Jo lari keliling Tugu Muda pakai celana kolor doang, misalnya begitu. Berani nggak? Ya, gitu. 4, jangan ragu dan takut. Ngapain ragu? Ngapain takut? Aku dulu pernah hidup hancur, teman-teman. Harus tahu ya. Jadi aku pernah hidup hancur, benar-benar hancur. Boro-boro punya duit, teman-teman. Utang aja miliaran. Aku sempat berpikir mau bunuh diri segala. Jadi aku nggak takut mati. Kenapa? Karena malu, masalah dan yang hadir itu lebih lebih mengerikan daripada kematian waktu itu. Jadi aku udah biasa nggak pernah ragu dan takut. Dan aku selalu berpikir bahwa anytime kita bisa mati. Itu yang diajarin juga sama Pak Tony Kadarmestan. Berlomba dengan ajal. Anytime. Yang ikut di sini semuanya pun anytime bisa mati, termasuk aku. So, kenapa mesti ragu? Kenapa mesti takut? Ya, itu impian. Itu yang aku lakukan di nomor 5, aku selalu hitung teman-teman. Berapa nih ada saldo aku, aset aku, dan sebagainya. Lalu jumlah itu aku bagi dengan lifestyle keluargaku. Ya, untuk anakku yang kecil, anakku yang gede, istri, dan mamiku yang masih hidup. Ada lifestyle-nya. Ya. Kami kira-kira sekarang ini sekitar 2,5-3 juta setiap hari itu harus ada. Aku bikin seperti itu. Aku diajarin Pak Sony Kadarmestan. Kalau mau berhasil hidup ini, bikin dulu lifestyle, baru cari jalannya untuk bisa dapat uangnya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ya udah, Anda nggak pernah akan dapat impian apapun dan nggak akan berusaha untuk dapat impian. So, aku bagi tuh saldo, dibagi nih lifestyle misalnya 3 juta sehari. Oke, uangku sekarang ada berapa? Aset ada berapa? Kalau aku besok mati, maka keluarga aku bisa hidup dengan lifestyle sekarang selama jumlah saldo dibagi lifestyle kita per hari dikali 1 hari. Ngeri teman-teman. Kalau Anda lakukan itu Anda pasti ngeri. Karena aku masih ngeri banget. Karena kalau aku hitung-hitung, waduh, mungkin cuma sekian, mungkin sekian tahun atau sekian belas tahun. Lalu terus gimana? Ya, dulu aku dibilangin sama Pak Sony Kadarmestan, Dok Luigi, kamu punya istri cantik, muda, ya, seksi. Oke. Terus kamu mati. Kamu pikir laki-laki lain yang menikahi dia mau merawat anak-anakmu dan ibumu? No, no, dia bilang. Nggak ada itu. Laki-laki lain akan menikahi dia karena pengen meniduri dia. Not mau merawat anakmu. Not mau merawat orang tuamu. Dan juga sama sekali bukan karena dia mau menghormati istrimu. Kamu harus ingat itu baik-baik. Dan aku selalu bayangin itu setiap hari, teman-teman. Begitu kerasnya aku mikir setiap hari. Makanya aku nggak pernah cengeng. Gitu ya. Hati-hati. Ya. Lalu keenam juga bayangkan malunya kalau kita nggak dapat, makanya cerita sama orang yang paling benci sama kita. Ya. Kalau cerita sama mami, sama papi, sama istri, kalau nggak berhasil, ya udahlah teman-teman. Paling dia bilang, sabarlah Jo, sabarlah Kang Ajat, belum rezeki dari Allah, ya kan? Cobalah rajin sholat, rajin ke gereja dan sebagainya. Benar nggak? Benar teman-teman, nggak salah.
Tapi di mana letak bahayanya? Nggak ada. Oke? Dan Anda nggak akan kejar. Nggak terkejar, nggak apa-apa. Ya, gimana gitu ya. Baru ke-7, aku tentuin kendaraanku emang AFC. Ya, aku nggak akan pilih yang lain lagi. Kenapa? Kalau teman-teman tadi sekilas lihat videonya aja ada, Ardian bilang, ini unik. Ada suatu perusahaan MLM yang berbasis perusahaan farmasi biasa. Nggak ada lagi. Nanti mungkin ada ya. Tapi itu pun akan sulit untuk menyaingi kita. Gitu. Dan sekarang udah terbukti kok. Kalau dulu kami lagi bangun capek teman-teman, ya belum ada bukti. Sekarang udah ribuan loh. Tim aku yang dapat 100 juta atau lebih menurut Pak Niko itu ada sekitar 1.700 orang sekarang. Termasuk Pak Adi Gunawan yang ada di sini. Gitu ya. Pak Adi itu mungkin sudah bisa 3, 4, 500 juta sebulan. Jadi ngeri teman-teman. Ya. Next. Itu satu ya teman-teman. Dreams. Anda kalau mau ikut di AFC harus punya dreams. Terutama pada Mas Dian Erianto di Bandar Lampung. Aku sampai, jujur ya Mas, aku sampai hampir keluar air mataku ketika Anda WA aku dan mengatakan Anda join di link. Dan ketika aku telepon, ternyata Mas hanya dagang di pasar biasa, ya. Tapi Anda begitu komitmen, aduh, aku sampai kehabisan kata-kata saat tadi ya. Jadi aku salut sama Anda ya. Anda jauh lebih hebat dari aku bahkan. Kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini sama kayak aku ya. Aku bodoh banget, gaptek. Aku nanya, Jo, banyak sekali. Jo, ini Zoom gimana, Jo? Ini gimana, itu gimana? Belajar. Ya. Bukan hanya prospek. Aku yakin tim aku di sini sudah jago-jago. Bahkan lebih pintar dari aku. Kadang-kadang aku lihat luar biasa ya. Kayak Tika, Enita apalagi. Luar biasa. Seru banget kalau bikin status. Ada Iin, Elia juga. Luar biasa. Aku belajar dari kalian loh. Ya. Aku bukan orang paling hebat di sini, enggak. Aku banyak belajar dari timku. Perjuangannya, tekadnya, ketekunannya. Itu namanya knowledge, teman-teman. Dan belajar knowledge itu juga bukan hanya tentang MLM, bisa tentang banyak hal, bisa tentang olahraga, seni, musik, lagu, dan sebagainya. Itu akan berguna di saat kita prospek. Oke ya. Next. Attitude. Sebenarnya attitude ini boleh dibilang nomor 3, juga bisa bilang nomor 1 ya. Kalau attitude udah nggak bagus ya susah ya. Bohongin downline, rebut hak downnya downline, ya. Menipu downline, aduh capek teman-teman. Ya, nanti jadi balak teman-teman. Ya, jadi bencana. Janganlah, janganlah. Ya, seperti aku, Pak Adi Gunawan, Pak Gunarto, Dr. Armin, Ibu Haja Eva, Kang Ajat, Jo, kami bikin program bahkan yang berprestasi kami tambahin. Ya, kadang-kadang kita bikin program sampai ratusan juta untuk support tim. Ya, gitu. Jadi harus seperti itu teman-teman. Ya, jangan kita bersikap bahwa ini sapi perah gua, nggak bisa juga gitu. Jadi benar-benar attitude itu penting banget. Next. Kalau momentum teman-teman udah tahu ya, momentum itu ibarat kata sederhananya gampang. Misalnya gini, misalnya aku sama Joe sudah bisa main pingpong. Nah, kami pergi ke satu daerah kota yang nggak ada orang bisa main pingpong, lalu kami buka klub, kami bikin kejuaraan, kami pasti juara. AFC seperti itu, oke? Nggak ada saingannya teman-teman. Momentumnya bagus nggak dokter? Aku kasih tahu, tim aku per hari ini bukan tim sih sebenarnya, tapi titik downline yang terdaftar di bawah jaringanku ada 359.000. Mungkin hari ini udah 370 ribuan. Oke ya. Kalau satu orang 3 titik aja berarti baru 100.000 orang. Ya, se-Indonesia, teman-teman. Nah, dibagi aja 34 provinsi aja, satu provinsi baru sekitar 30 ribuan. Ya, bayangin ada berapa ribu kota di sana yang kecil-kecil, belum kabupaten. Jadi satu kota itu ada yang belum ada orang sama sekali. Jadi peluang masih sangat besar. Ya. Nah, ini namanya momentum. Itu Indonesia ya teman-teman. Teman-teman harus tahu visi misi aku di AFC juga Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael bukan hanya Indonesia loh. Setelah ini kita akan pergi ke negara lain
Dan di negara lain saat ini, nol, teman-teman. Ya. Nggak ada satu country stockist pun yang sudah buka. Belum ada. Ya kan? Nah, rencana mungkin ada di timnya Pak Adi. Nah, itu Lee Jos itu akan pegang. Kak Nelly mungkin akan pegang misalnya Amerika. Luar biasa ya Kak Nelly ini. Amerika, Kanada, dan bahkan tembus ke Filipina misalnya seperti itu. Bayangin teman-teman ya. Jadi kita harus punya visi seperti itu. Ya bukan tetangga, temen doang. Enggak. Bisnis ini luar biasa besar. Ya, next. Lalu tujuan hidupmu apa? Sama kayak Udin ya, supir taksi yang luar biasa, yang sekarang sudah sangat luar biasa sukses ya. Tujuan hidupnya tuh apaan sih gitu? Apa cuman mau kayak, kalau kayak Bu Yamka bilang, mau hidup sekedar hidup, kayak monyet gitu di hutan, ya bisa. Ya kan? Mau jadi toreda, bisa. Mau jadi busido, bisa nggak? Bisa teman-teman, siapa bilang nggak bisa? Ya kan? Tapi lakukan yang busido lakukan. Cuma begitu. Gitu. Jadi harus tahu dulu tujuan hidup tuh apa. Lalu mau kerja, ya juga harus tahu mau kerja apa. Mau kerja sekedar kerja, kayak kerbau, atau mau kerja seperti orang-orang yang Anda kagumi. Tinggal Anda pilih gitu. Kalau ditanya, pengen bebas utang? Iya. Kapan? Ya ntar kalau ada duit, Dok. Kenapa pengen bebas utang? Tahu. Susah gitu, teman-teman. Jadi ini semuanya harus ada. Makanya why? Penting banget yang namanya why. Kenapa ikut AFC? Misalnya, oh karena aku pengen merubah nasib hidupku. Kenapa pengen rubah nasib hidup? Gitu. Nggak tahu katanya. Kan kacau teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kenapanya nggak bisa dalam, sulit untuk berhasil. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa? Kenapa? Tanya terus yang dalam. Kalian pasti jadi busido, bahkan lebih dari itu. Next. Lewatin Jo, ini kalau lagi kita di ruangan. Ini cara dapat impian. Robert Kiyosaki punya kuadran. Jadi yang kiri atas itu adalah employee, orang yang bekerja pada orang lain untuk mendapatkan uang. Udah, jangan harap lah teman-teman ya. Mungkin ada 1, 2, 3 orang yang dapat impiannya. Tapi kalau yang lain, sudah ya. Hanya hidup, oke, hidup untuk mengerjakan impian orang lain. Oke, itu employee ya. Banyak utang, nggak punya waktu ya. Kalau nasib lagi jelek, dapat bos yang tiap hari bahasanya juga kebun binatang, anjing, babi, monyet dimaki-maki, gaji nggak naik-naik, gaji paling-paling UMR. Aduh, kadang-kadang aku bilang kerjaan kamu, sebenarnya kerja kalian itu ya jauh lebih mulia loh dibandingkan siapapun. Karena kalian rela digaji begitu kecil untuk dimaki-maki setiap hari, bukan untuk kerja tapi dimaki-maki. Ini bos ada saluran untuk mengeluarkan emosinya. Dia anjing-anjing, dibabi-babiin, ya nggak marah. Besok dianjingin lagi ya nggak marah. Terus dibayar 3-4 juta sebulan. Lu rela, wah lu bener-bener lebih dari malaikat, aku bilang. Oke, so think. Ya, think. Lalu self-employed seperti aku dan teman-teman dokter lainnya juga profesional lain seperti pengacara, notaris, dan sebagainya. Ya aktif income, habis waktu ya biasanya lifestyle-nya terpaksa ngikut orang lain, mulai mau beli mobil bagus ya kan, pengen beli rumah bagus, pengen beli perhiasan bagus, akhirnya ambil kredit, utang ya, saldo nggak pernah banyak, kadang-kadang malah minus atau tinggal kenangan saldonya. Itu self employee, kecuali kita jadi Hotman Paris. Tapi pertanyaan aku, berapa banyak pengacara misalnya seperti Hotman Paris? Oke, itu self employee teman-teman. Dan yang di kiri ini dua-duanya aktif income. Oke. Ya. Kalau tidak bekerja, Anda nggak bisa punya uang. Oke ya. Bahkan lebih sial lagi kalau kerja sama orang sempat nggak masuk kerja 5-6 hari. Waduh teman-teman, itu isi WA, telepon, segala itu mungkin makian semua. That is employee or self-employee. Yang aku lakukan bertahun-tahun. Lama aku dulu jadi dokter teman-teman, bukan enggak ya.
hina ya jadi dokter. Enggak, mulia banget. Ya, mulia banget teman-teman. Tapi ada tingkat yang namanya jadi dokter itu go to the next level. Kalau kebetulan ada sejawat-sejawat dokter di sini. Sejawat pengen tahu, apa impianku jadi dokter? Ngobatin orang sakit? Bukan. Ya, ngobatin orang sakit itu bukan impiannya dokter. Ngobatin orang sakit itu adalah tugas dokter. Ya, bukan impian. Oke. Dulu, aku cita-citaku jadi dokter itu, oh kalau aku praktek, aku nggak akan mengedepankan uang. Nah, jadi ya kalau pasiennya punya uang, bayar. Kalau nggak punya uang, ya sudah suruh pulang. Bahkan kalau perlu dikasih obat, dikasih uang, bahkan dikasih sangu untuk beberapa hari kehidupannya. Itu impian aku loh. Waktu aku baru kuliah, sampai akhirnya aku jadi dokter, lulus. Almarhum papiku dokter juga, dia prakteknya mirip-mirip kayak gitu ya, walaupun tetap tarik biaya dari beberapa orang, tapi sebagian dia sedekah. Tapi itu zaman dulu, teman-teman. Saingan belum banyak, pasien ratusan setiap hari. Nah, begitu aku jadi dokter, nggak bisa lagi. Oke? Rencananya kayak gitu. Tapi begitu udah praktek, nggak bisa, teman-teman. Ya. Pasien adalah sumber uangku. Nggak bisa. Aku pengen gratisin. Sedangkan di depan mata ada tagihan kartu kredit, ada tagihan rumah, ada tagihan angsuran mobil, anak sekolah, belum istri bilang, ini ada tagihan nih, ada itu, ada ini. Akhirnya siapa yang bayar? Kerjaanku. Kerjaanku apa? Ya, periksa pasien, berikan obat, dan tarik biayanya. Berkat AFC nih teman-teman, ya. Berkat AFC nih sekarang, aku praktek sama sekali nggak tarik bayaran lagi. Oke? Masa bodoh lah, mau bayar, mau enggak, mau minta obat dan sebagainya, silakan aja. Ya, kecuali memang ada beberapa preparat yang memang harganya mungkin mahal banget, ya udah obatnya dibayar. Oke. Jadi sekarang aku bisa lakukan apa yang aku impikan dulu. Kenapa? Karena aku tidak ada di kuadran yang sebelah kiri lagi. Oke. Aku udah masuk di sebelah kanan. Kita semua yang ada di sini adalah business owner. Nah, itu harus disadarin bahwa kita sekarang ini adalah rekan dari Asayama Family Club. Asayama Family Club ini bukan kaleng-kaleng, oke? Okay? Bukan MLM yang jualan coklat, jualan madu, jualan propolis, bukan teman-teman ya. Asayama Family Club ini bukan perusahaan MLM. Dia perusahaan farmasi yang gede banget. Nanti teman-teman boleh cek sendiri di Bursa Efek Tokyo. Di Bursa Efek Nikkei itu aku tanya temanku yang main di sana, itu mereka kekayaannya harus 200 triliun baru bisa jual saham di Nikkei atau di Bursa Efek Tokyo. Nah, AFC jadi anggota Nikkei ini bukan baru kemarin, teman-teman. Ya, bukan waktu kita lagi jalanin AFC. Enggak, udah lama, teman-teman. Jadi kekayaan dia itu sudah pasti ada 200 triliun. Begitu ya. Itu ya. Dan Anda adalah salah satu partnernya. Bukan kacungnya, bukan pegawainya yang dimaki-maki tiap hari. Emangnya kalian di sini pernah dimaki-maki sama Mr. Asayama atau sama Mr. Oba? Enggak kan? Tapi lihat nggak hasilnya teman-teman. Bonus aku pertama banget aku seriusin bisnis ini di 2019 bulan Mei. Itu bulan Mei itu dapat 78.600 gitu ya. Setelah itu nggak pernah lagi yang namanya di bawah 200 juta. Dan sekarang rata-rata sudah 500-600 juta. Nggak pernah lagi di bawah itu. Belum Ardian, Dokter Yudi. Dokter Yudi itu sampai bisa 1,5, 1,7-an. Budi Darwin, ngeri teman-temannya. Kenapa? Karena kita business owner. Gitu. Nah, baru diajarin sama Pak Michael, masuklah ke yang bawah. Namanya investor. Uang itu mulai kita amankan. Jangan rubah lifestyle. Kalau rubah lifestyle bahaya, teman-teman. Jadi mulai beli ruko, terus disewain, itu aku diajarin. Di sini kita diajarin banyak hal yang baik kok. Nah, mungkin nanti bikin usaha sama Pak Adi, sama Pak Gunarto, sama Joe, kita bikin apalah, bikin hotel kayak, bikin restoran kayak atau apa. Sehingga nanti akan jadi suatu investor. Investor beda lagi.
kita menitipkan uang pada satu usaha untuk mendapatkan uang lagi. Jadi sangat bertolak belakang dengan employee. Ya, kalau employee enggak, dia serahkan semua jiwa raga, waktu, tenaga pikirannya untuk mendapatkan gaji UMR. Silahkan Anda pilih mau yang mana. Next. Terus teman-teman ngapain ikut acara ini? Itu harus tahu. Tulis teman-teman. Aku dulu memang benar kata Jo. Jo tuh niru apa yang aku omongkan dan aku lakukan. Tulis apa sih? Gue ikut ini ngapain sih? Oh pengen dengerin Dokter Luigi ngomong aja deh iseng. Juga nggak apa-apa. Ya, jadi harus ada tujuannya. Nah, coba deh teman-teman ambil kertas, tulis deh. Ngapain sih gue ikut nih training? Tulis. Oke. Next. Aku sering diskusi kadang sama Niko ya. Niko itu jenius ya. Jenius anak muda satu itu jenius teman-teman. Sistemnya nggak roboh sampai hari ini ya. Jenius teman-teman. Ya. Nick, aku bilang kita harus ingetin teman-teman. Why? Anda harus tahu kenapa ikut AFC. Ya, bila tidak, maka akan mudah menyerah untuk membangun sukses. Emang gampang ya bangun sukses di AFC? Enggak, teman-teman, sulit banget. 1000 kali lebih sulit daripada Anda jadi kacungnya orang kerja di kantor. Sulit, teman-teman. Nggak ada yang bilang di AFC ini gampang. Ya, tapi nggak lama. Itu bedanya. Ya, misalnya kalian kerja di bank A atau bank B, bank C, bank D. 15 tahun deh kerja di situ. Emangnya Anda pasti jadi kepala cabang? Belum tentu kan? Ah, gaji Anda berapa selama 15 tahun? Itu bedanya. Mau fight untuk semua yang kamu mau saat ini, teman-teman, yang Anda inginkan benar-benar apa, Anda fight habis-habisan sekarang ini. Atau udah diem aja, santai, kerja sama orang, pensiun, jadi tua, umur 6-70 tahun, tidur-tidur di rumah, nunggu kematian Anda. Kalau kematian Anda indah, kalau enggak, you have to fight against apa yang kamu nggak mau. Oke? Banyak yang lu nggak mau kan? Banyak yang kita nggak mau ya. Nggak pengen miskin, nggak pengen susah, nggak pengen sakit, nggak pengen dihina orang. Tapi kalau Anda tetap hidup seadanya, kayak monyet yang kata Buya Hamka sekarang ini, oke? Maka di usia tua Anda akan fight against all that you don't want. Pasti itu. Kalau Pak Sony Kadarmaistan dulu bilang, jadi orang tua mandiri, jadi kakek yang kaya, jadi opa oma yang kaya dan dermawan. Anda datang ke keluarga manapun, anak-anakmu, cucumu semua kumpul, oke? Oma kaya datang nih, opa kaya datang, ya. Semua cucu akan kumpul, oke? Tapi kalau Anda nggak punya apa-apa, siapa yang mau kumpul, teman-teman? Dia bilang gitu sama aku. Memang hidup ini not all about money, teman-teman. But money can make you do all things that you want atau you really want. Ya. Makanya harus tahu ya teman-teman, kenapa sih gue ikut AFC? Penting banget. Misalnya jawabannya apa? Tanya lagi. Misalnya, aku mau ikut AFC karena aku mau jadi Busido kayak Budi Darwin. Kenapa mau jadi Busido? Karena dapat bonus hampir 11 M, ya. Kenapa harus dapat bonus 11 M? Karena aku pengen beli rumah 10 M. Kenapa harus beli rumah 10 M? Karena rumahnya bisa ada kolam renang, jacuzzi, kayak Pak Budi Darwin ada jacuzzi loh rumahnya. Nah, terus bisa bahagiain anak istriku dan sebagainya, orang tuaku di rumah yang bagus. Kenapa anak istriku harus bahagia dan tinggal di rumah yang bagus? Oke? Oh, karena mereka sudah lama susah tinggal di gubuk yang reot. Kenapa kok dulu bisa tinggal di gubuk yang reot? Begitu teman-teman, itu permainan alam bawah sadar. Why? 12 tingkat Anda tanya begitu, Anda pasti bisa dapetin. Tapi kalau cuman kenapa ikut AFC? Oh karena Subarasi itu bagus deh, kotaknya warna ungu. Atau misalnya, oh karena produknya bagus, kalau ada produk yang lebih bagus, Anda pindah dong. Oh karena marketing plan-nya bagus, siapa bilang marketing plan AFC paling bagus? Nggak ada, Pak Niko aja nggak pernah bilang marketing plan dia paling bagus kok. Tetapi marketing plan di AFC pasti dibayar sesuai dengan hak kita. Itu bedanya. Jadi kita harus punya why yang banyak ya teman-teman. Kenapa Anda ikut AFC? Aduh aku kepikiran banget ya kayak Mas Dian Arianto nih.
Mas Dian, aku mohon juga seperti itu. Harus banyak why-nya. Kenapa Mas Dian join? Ya, kenapa Mas Dian pengen sukses? Kenapa Mas Dian harus berhasil? Kenapa Mas Dian harus kaya? Kenapa Mas Dian nggak boleh miskin? Seperti itu. Aku seperti itu, teman-teman. Oke ya. Kalau Anda bisa, teman-teman, percaya sama aku. Nggak lama lagi pasti jadi Busido. Apa yang membuat Anda dapat bertahan di bisnis ini sampai Anda berhasil? Itu penting. Oke. Apa yang bisa buat Anda bertahan di bisnis ini? Itu penting. Ya, percuma deh bisa tulis sana, tulis sini, daftar nama. Kalau Anda nggak tahu why, maka nggak akan bisa jalan. Nah, coba tulis di kertas. Aku dulu disuruh seperti begini juga. Sebutkan 5 alasan Anda aja. 5 itu dikit loh, teman-teman. 5 alasan Anda aja. Kenapa Anda join AFC? Oke. Kalau aku biasa bikin kolom ya. Kayak kita kan ada kolom nih sebelah kanan, terus sebelah kiri, terus kanannya bikin kolom lagi. 11 biji. Oke ya. Misalnya, kenapa Anda harus ikut? Supaya saya kaya. Nah, kolom sebelah kanannya kenapa harus kaya? Misalnya supaya hidup saya lebih bahagia. Kolom ketiganya tulis, kenapa harus hidup bahagia? Begitu teman-teman, coba deh bikin tabel seperti itu. Aku dulu bikin kayak begitu, makanya aku selalu berhasil. Next. Udah dapat dong ya, teman-teman udah tahu nih, kenapa saya join AFC. Udah tahu, udah sangat dalam. Anda pasti termotivasi. Nah, baru Anda, ini sebenarnya menggiring Anda supaya pintar prospek nanti. Apa yang memotivasi Anda bergabung? Beda ya. Kalau tadi kenapa Anda gabung? Apa yang motivasi? Oh mungkin, wah saya di prospek sama Pak Adi Gunawan, berapi-api, orangnya luar biasa loh. Jadi saya termotivasi untuk ikut. Karena orang join ya teman-teman, itu karena emosi teman-teman. Bukan karena pikiran memang. Beberapa kali kayak kemarin aku ketemu, ngobrol-ngobrol, orangnya ngoceh, gak karuan, tapi ketika aku bisa jawab, dan dia terbawa, langsung join. Nah gitu, 1 diamond, 2 ruby, nah seperti itu. Nah itu yang penting. Detik-detik itu yang penting buat Anda ketahui, terutama kenapa Anda akhirnya join KFC. Jadi ingat tuh momentum-momentum di mana Anda join di AFC. Mungkin itu bisa menjadi kunci ketika Anda juga lagi prospek orang lain. Nah, lalu harus Anda jadikan idola salah satu orang, entah di AFC, entah orang di luar AFC, oke? Sehingga Anda tetap setia pada impian Anda. Oke ya? Dan berapa lama Anda mau mengerjakan bisnis ini dengan serius? Oh, saya pokoknya akan serius terus deh. Nggak bisa, teman-teman. Berapa lama? Gitu ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau aku sampai aku menutup mata. Oke? Aku nggak akan berhenti. Next. Oke, yang kedua tadi udah dapat ya. Berarti detik-detik Anda join itu Anda harus ingat banget tuh. Kenapa ya? Karena itu adalah faktor emosional dan bisa Anda jadikan pedoman saat Anda prospek nanti. Lalu apa yang Anda ingin dapatkan dalam bisnis ini? Tulis dong. Ya, misalnya Bushido, Daimyo, Shogun, oke, tulis ya. Tulis. Sebanyak mungkin teman-teman. Misalnya pengen jadi Bushido, pengen beli Fortuner, pengen beli rumah baru. Nah, harganya berapa? Ditulis aja. Nggak usah malu ya. Next. Nah, tadi setelah tulis tuh misalnya, oh aku pengen beli Fortuner. Ya, aku pengen beli mobil Fortuner. Nah, waktu Anda bilang Anda mau beli mobil Fortuner juga di sampingnya ditulis, kenapa aku pengen beli mobil Fortuner begitu. Jadi nggak bisa, oh aku pengen beli mobil Fortuner doang gitu teman-teman ya. Itu yang kadang-kadang kedalaman dari alam bawah sadar kita ketika kita menyebutkan sesuatu itu penting. Kalau dalam banget, maka teman-teman akan dapat benar-benar esensi dari apa yang Anda inginkan. Tapi kalau nggak dalam. Kenapa mau beli Fortuner? Ya, pokoknya Fortuner lah. Kenapa nggak Pajero? Nggak tahu. Ya udah, Anda nggak akan pernah beli Fortuner. Seperti itu teman-teman. Kalau aku benar-benar menata impianku, gitu ya. Next. Terus tulis betapa malu, sakit,
dan sebagainya kalau Anda tidak berhasil mencapai impian. Tulis, teman-teman. Kalau aku malu, karena akan dihina orang yang paling benci sama aku dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya danger, bahaya, kayak kita harus telepon 911. Jadi kayak gitu. Gitu. Jadi jangan kasih maaf sama diri kita, bahaya. Kalau kita bilang, ah, gak apa-apalah, tahun ini nggak jadi Bustido, tahun depan aja aku kejar lagi lah. Ah, nggak apa-apalah, nggak ada yang marah juga kok kalau mau nggak jadi Bustido. Ya udahlah teman-teman, Anda nggak bakal jadilah, percuma aja, ngapain? Jadi harus ada sesuatu yang berbahaya, maka Anda pasti dapat. Tapi kalau sesuatu itu nggak ada bahayanya, ya udah. Next. Komitmen. Oke, komitmen ini banyak yang langgar di tengah jalan, jual murah, berhenti tengah jalan, nyalahin upline, nyalahin downline yang nggak aktif. Downline yang nggak aktif, yang salah lu, bukan downline-nya. Oke ya. Upline nggak ngurusin lu, yang salah juga lu. Kenapa lu sampai nggak diurusin? Mungkin lu nggak jalan. Oke? Jadi jangan pernah nyalahin orang lain. Seperti aku bilang tadi, yang paling penting bisnis ini diri kita kok. Nah, kalau usah mikirin orang lain, komit sama siapa? Komit yang paling penting sama siapa, teman-teman? Sama diri sendiri, bukan sama orang. Karena kamu komit sama orang lain. Orang lain juga nggak tahu kok apa komitmen lu sama dia. Yang tahu kan lu dalam hati lu. Nah, makanya komitmen sama diri lu sendiri. Apa komitmennya? Oke, sebelum aku mati, aku harus apa? Ya, aku dulu dibilang sama Pak Budison itu. Waktu lagi, kalau ada malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa datang ke kamu. Dia bilang, umur kamu tinggal 20 hari lagi. Kira-kira, Dokter Luigi mau lakukan apa? Tulis. Tulis, dia bilang. Tulis aku. Gimana kalau 10 hari? Bagaimana kalau 5 hari, Dokter Luigi? Bagaimana kalau besok Anda mati? Coba Anda tulis, apa yang Anda mau lakukan? Coba Anda lakukan itu, teman-teman. Anggap 20 hari lagi usiamu, lalu 10 hari, lalu terakhir tinggal besok. Maksudnya ini nih, nanti jam 12 malam kalian mati. Kalian mau lakukan apa? Nah, jawaban yang terakhir itu, lakukanlah. Next. Ini berandai-andai ya, umur kalian panjang. Oke ya, berandai-andai nih teman-teman ya. Aku nggak tahu umur siapa di sini yang panjang pendek, kita nggak pernah tahu. Tapi coba tulis ini gede-gede, tempel di dinding. Aku ada kok, di rumah juga ada. Mampir deh ke rumahku deh, penuh dengan tulisan. Oke teman-teman, sekarang rame-rame tulis ya. Saya akan mendapatkan penghasilan minimal sekian rupiah per hari mulai tanggal, bulan, tahun. Tulis ya teman-teman. Aku dulu disuruh tulis ini teman-teman, dan jadi nyata. Aku dulu sama nyonyaku, kami berandai-andai, aduh kalau dapat 100 juta aja satu bulannya, aku akan setia seumur hidup ngerjain ini bisnis AFC. Gila teman-teman, sekarang bisa 5-6 kali lipatnya dari satu titik. Ayo teman-teman tulis ya, saya akan mendapat, ini namanya komitmen di AFC. Saya akan mendapatkan penghasilan minimal sekian rupiah per hari mulai tanggal berapa. Oke. Yuk, yang udah nulis. Ayo Jo, jawaban lu berapa Jo? Ya dok, saya 100 juta per bulan dok, per hari 3,5 juta. Sip, yang lain tulis ya teman-teman ya. Lu pasti dapat Jo, kalau lu mau udah pasti dapat kalau cuma udah segitu. separuh, kurang separuh lagi dok. Iya, next. Next. Nah, ini aku sambil sedikit review ya. Toreda, Ronin, hingga Busido adalah bonus tahunan, bukan marketing plan ya teman-teman ya. Makanya AFC ini baik banget. Udah dikasih marketing plan, udah dikasih bonus harian, dihitung lagi dalam 1 tahun itu terjadi berapa pair.
dari 1 Oktober 2020 sampai 25 September 2021. Teng. Jam 24.00. Ketika terjadi 100 pair, maka kita namanya toreda. Oke? Di sini udah banyak nih toreda ya. Lalu naik 500 pair jadi Ronin, 1000 pair jadi Samurai, Shogun 5.000, Daimyo 15.000, bukan 10.000 lagi, Bushido 30.000 sampai 25 September 2021. Oke, tolong teman-teman beranikan diri untuk tulis itu, tetapi yang logis juga. Oke, pairing yang paling maksimal sehari hanya boleh 200 pair kalau kita diamond. Nah, kalau yang masih ruby, jangan mimpi jadi Bushido. Oke, yang jadi safir pun berat jadi Bushido ya. Tapi kalau yang diamond mulai bermimpi jadi Bushido dalam waktu seperti Ardian dan Budi Darwin. Itu sudah auto Bushido. Oke, tinggal 30.000 dibagi 25, dibagi 200. Oke ya. Dia akan jadi Bushido. Sehari maksimal pair 200 ya. Sekarang kita masih sisa 200 sekian hari deh, 280-an. Nah, hitung itu apa impian Anda. Tulis tanggalnya. Tanggal, bulan, tahun. Kalau percayanya cuma sampai Daimyo, ya tulis di Daimyo. Percayanya sampai Shogun, tulis di Shogun. Nah, di atasnya tulis, dihitung, diperkirakan, dibikin agenda, strategi, rencana, target setiap hari harus berapa melalui ini. Tulis ya, teman-teman tulis toreda tanggal berapa, ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, dan sebagainya. Foto, lipat, masukin dalam dompet, jangan hilang. Next. Lalu, ini hariannya. Hari-hari mau ngapain? Saya akan prospek minimal berapa orang. Aku ingat Udin dulu ngobrol sama aku. Aku jawab asal-asalan aja. Dia bilang, gimana sih dok bisa jadi kayak dokter? Aku bilang, ya Mas Udin harus ketemu 5 orang, ya 5 orang sehari. Cuma itu aja. Iya. Dan dia lakukan itu mungkin sampai hari ini. Padahal gue aja nggak lakukan. Makanya aku bilang downlineku banyak yang lebih hebat dari aku. Pak Adi Gunawan waktu aku ketemu di Semarang terakhir dia bilang, saya minimal 2 dokter. Udah saya paksa, saya keras, saya didik diri saya lebih keras lagi. Dan itu buat aku salut juga. Ya, Adi Gunawan orang kaya raya, teman-teman, jauh lebih kaya dari kita semua. Tapi dia kerjain bisnis ini benar-benar serius dan dia paksa dirinya untuk berprestasi. Gitu. Nah, teman-teman mau berapa nih ketemunya? Satu hari mau ketemu berapa? Mau prospek berapa orang? Tentukan mulai hari ini. Seminggu ketemu 1, nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Kan Anda linkkan dengan impian Anda di belakangnya. Gitu. Oke. Lengkap ya, udah tahu kenapa, udah tahu siapa yang memotivasi Anda masuk, ya, udah tahu bagaimana caranya bikin why, udah tahu caranya bikin target, udah ada komitmen, sekarang Anda lakukan, udah siap mau lakukan. Apa alat-alat yang kita perlukan di saat lakukan ini? Ini adalah pelengkap ya, kayak mobil tuh kayak velg racingnya gitu ya. 1, Anda harus jadi pengguna yang setia. Nggak bisa kalau nggak minum, mau fokus nggak bisa. Oke, jadi minumlah ya. Udah minum kok dok, udah minum SOP, udah minum utuk usik, iya, tapi kan masih ada produk lain. Makanya Pak Niko bikin Freedom Point supaya teman-teman juga ngerasain produk yang lain. Produk AFC itu banyak loh, ada belasan ribu. Nah, ini yang masuk ke Indonesia kan baru beberapa biji aja. Nah, dicoba dong ya, diminum sehingga Anda tambah lama tambah yakin. Kedua, Anda tambah lama tambah sehat. Ya. Ketiga, Anda tambah lama tambah ngerti ya bahwa perusahaan ini perusahaan farmasi. Ya, kalau perusahaan lain mana ada. Jangankan plan B-nya, plan A-nya aja nggak keruan produknya. Ya kan? Ada yang niru-niru kita, pakai bilang mereknya macam-macam deh, ada yang SOP apa, Salut apa segala macam ya. Ya gitu-gitu aja teman-teman. Nggak boom kenapa? Ya namanya produk MLM teman-teman. Ya beda sama produk farmasi. Ya, aku nggak bilang produk MLM itu jelek, enggak. Tetapi produk farmasi udah pasti dibuat untuk konsumen. Kalau produk MLM dibuat untuk marketing plan, itu bedanya. Ya, jadi Anda harus menjadi pengguna produk yang baik dan setia. Itu syarat yang utama. Next. Hati-hati loh, jangan sampai member tanya, Mas, itu
Subarashi rasanya kayak apa ya? Warnanya apa warnanya? Hijau. Wah, teman-teman. Jangan sampai gitu ya. Jadi pakai ya teman-teman. Minum ya, apalagi lagi COVID ya. Aku minum Utsukushi itu teman-teman. Ini karena inden aja nih agak sabar-sabar aku minumnya. Kalau enggak aku bisa 8 sampai 10 saset sehari aku minum. Apalagi kalau lagi roadshow. Kenapa? Ya karena ada patennya. Emang untuk imunitas. Ini aku ada teman baik, teman kecil ya dari teman SMP kena COVID kemarin. Swab positif tapi dia OTG cuman batuk aja. Takut, ketakutan, panik, masuk rumah sakit, hantam pakai Utsukushi. Cuman sayang orangnya terkenal di Palembang ini nggak mau di expose, nggak boleh testimoni. Itu dia minum Utsukushi, aku hantam 1 hari 10 biji, 10 saset. Itu hari keduanya langsung negatif. Hari ketiganya positif lagi. Aku tanya, kok bisa begitu? Dia nggak minum. Katanya sayang duitnya, goblok. Padahal kaya banget. Akhirnya dia minum lagi 6, 8 dan sekarang 3 hari dari dia dirawat itu sudah negatif terus swabnya, terus di PCR negatif lagi. Tapi dia sekarang belum boleh pulang karena ikutin protokol 2 minggu. Oke ya. Kedua bikin kartu nama. Kartu nama bukan untuk gaya-gayaan. Kartu nama itu untuk kondisi-kondisi tertentu di mana orang sangat sempit waktunya untuk bisa kenal dengan kita, untuk bisa tahu sehingga kita mengingatkan dia ya di pesawat, di kereta api, di kapal gitu. Jadi ada identitas Anda sebagai AFC itu harus ada. Penting ya kartu nama bikin kalau aku saran ikutin dari pusat, jangan gambar ada yang gambarnya Doraemon, ya kan ada gambar Upin Ipin, kacau teman-teman. Bikin yang memang standar dari AFC gitu ya. Lalu bikin rekening khusus untuk bonus kita. Untuk apa? Pertama, untuk rekap pajak juga. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan sampai Anda nggak bayar pajak. Nanti masalahnya ke depan loh. Aku aja dinasihatin, baik dari Pak Ernest, Pak Niko, Pak Michael, aku bayar pajak teman-teman, ratusan juta teman-teman, nggak dikit ya, ratusan juta. Ya. Tapi ketika aku ngobrol sama Pak Niko udah kasih informasi juga bahwa ya pajak untuk orang yang di MLM, kalau kita withdraw, makanya kalau teman-teman, ini sekalian aku ingatkan teman-teman yang sudah terlanjur beli aset tapi belum lapor pajak, bahaya loh. Gini, jadi kita kalau mau beli aset, teman-teman harus ada dulu uang di SPT tahun lalunya. Nah, makanya aku agak berantakan kemarin sudah aku rapikan, itu harus ada uang. Jadi teman-teman jangan punya uang, bangun rumah, beli tanah, beli mobil baru. Bahaya itu. Kalau yang beli barang pakai NPWP itu bahaya sekali teman-teman. Jadi teman-teman withdraw. Makanya withdraw di kantor itu benar-benar taat pajak. Pak Michael, Pak Ernest ini, Pak Niko. Jadi kita kalau withdraw itu nanti akan ada laporan dari pajak berapa yang dipotong. Nah, uang yang kita withdraw itulah teman-teman yang boleh beli aset. Bukan uang yang ada di rekening ya. Jadi uang yang bisa beli aset itu adalah uang yang sudah bayar pajak. Nah, nanti di bulan Februari minta sama Mas Kavi di kantor, itu ada laporannya. Itu untuk dilaporkan di SPT. Ya, ingat ya teman-teman, hati-hati ya. Aku lihat ada beberapa yang uangnya sudah cukup banyak, beli mobil baru, beli rumah baru, tapi belum bayar pajak. Bisa jadi masalah nantinya. Ya, aku diberitahu teman-teman yang konsultan pajakku juga bahwa orang pajak itu teman-teman nunggu Anda salah baru Anda didatengin ya. Jadi dirapin dari sekarang. Ingat, jadi uang yang kita withdraw itulah yang bisa beli aset. Kecuali Anda mau umpetin di bawah tanah atau di mana ya, nggak tahu deh. Tapi kalau mau beli aset nggak bisa, harus bayar pajak, maka akan terisi saldo Anda di Dirjen Pajak. Ya, ingat ya teman-teman, aku diingetin terus sama Pak Michael, Pak Ernest, juga teman-teman yang lain kayak Pak Budi Darwin, Ardian, semuanya sudah lakukan. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau teman-teman memang sakit ya, kemarin aku withdraw 133 juta, bonusnya ada 13.000 dolar berapa gitu. Aku withdraw itu yang masuk cuma 120 juta, kena 13 juta lebih teman-teman pajaknya. Ya. Tapi gini, ya, aku dikasih tahu sama atasan-atasan kita ya, orang-orang di atas manajemen. Kita warga negara Indonesia, ya. You are Indonesian citizen. You live in Indonesia. So you have pay the Indonesian tax. Titik. Nah, nggak ada kenapa harus gini, kenapa harus gitu. If you are Japanese citizen and you live in Japan, you have
to pay Japanese tax. Titik. Oke, jadi jangan apa, memang sakit teman-teman ya. Aku kena ratusan juta ya, tapi ya memang begitu ya, daripada nanti jadi masalah. Ingat ya, teman-teman kan calon miliarder semua. Lalu punya netbook, punya laptop kayak Joe, wah keren, belakangnya langsung jadi keren dan sebagainya, itu juga perlu ya, untuk apalagi zaman sekarang semuanya sudah teknologi, belajar. Aku ada satu tim kan yang Kim itu sampai belajar loh, bikin web, bikin ini, wah jadi keren deh. Jadi belajar terus ya. Next. Ini tadi aku udah bahas, jadi harus loyal, kita harus kelihatan banget ya. Kalau perlu ada beberapa timku, apalagi yang sosialita tuh ibu-ibu, dia bawa sasetan, makan di restoran, wah buka-buka usuk-usi, buka ini, oh itu orang pasti lihat, orang pasti kadang-kadang kepo juga tanya, apaan itu gitu. Jadi itu juga penting ya. Jadi benar-benar tunjukin ya, jangan malu menunjukkan Anda itu seorang AFC. Jangan malu menunjukkan bahwa Anda minum usuk-usi, ya, minum tubarasi, minum kok ngumpet-ngumpet. Kalau perlu minum depan orang ramai, minum depan polisi kalau perlu. Aku kemarin makan di salah satu hotel di Palembang di restoran, ada Kapolda dan seluruh Kapolresta kumpul gitu. Di depan banyak provos. Wah udah malah aku sengajain tuh buka ini buka itu, taruh di tempat situ gitu. Sampai akhirnya mereka pun nanya gitu. Apaan itu Pak? Gitu. Mereka nanya kan maksudnya kalau itu nggak ada Balepom kita ditangkap. Nah, itu kelebihan kita. Kita kan Balai POM-nya resmi. Hati-hati ya, mungkin ada teman-teman punya kenalan atau Anda sendiri sekarang dirayu-rayu dengan produk yang nggak ada Balai POM. Hati-hati banget, karena sekarang ya semua temanku baik di Mabes Polri, di Polda, semua udah bilang bahwa produk nggak ada izin Balai POM-nya. Yang nyidik ada dua. Pertama dari Balai POM sendiri, kedua nanti yang datang bikin bulu roma aja bergidik, karena yang datang adalah dari Dit Narkoba. Anda pasti masuk penjara. Oke, hati-hati ya. Jadi kalau nggak ada izin Balai POM atau izin Balai POM-nya tidak sesuai dengan barangnya, jangan coba-coba Anda jual. Next. Jadi itu tadi, loyalitas itu siklus pertama. Siklus itu penting. Wah, kita setia, kita begini, itu penting. Kedua adalah rekrut, teman-teman. Ya, salah satu contoh rekruter yang jago itu Pak Adi Gunawan nih di sini. Nggak tahu gimana caranya, belajar ya sama dia. Rekrut sebanyak mungkin level 1 Anda. Bagus untuk uni level bonus, bagus untuk tunjukin bonus di konnichiwa Anda gitu. Jadi sama kayak hukum lempar dadu 10 kali nggak mungkin nggak keluar angka 6. Jadi kalau Anda rekrut 10 orang, nggak mungkin dari 10 itu nggak ada yang jadi leader bagus. Jadi rekrut sebanyak mungkin level 1. Oke? Makin banyak direct sponsor kita, makin cepat kita sukses atau makin mungkin kita sukses. Next. Siklus ketiga ini yang paling sulit. Oke ya. Enak nyebutnya, sulit melakukannya. Duplikasi. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman, duplikasi itu dimulai dari kita prospek orang. Ya. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita memfollow up, akan ditiru sama dia. Nah, duplikasi ini penting dan sulit banget. Jadi aku maklum kok kalau teman-teman belum ada duplikatnya sampai sekarang. Aduh susah banget Dok, orang mau niru gue. Ya susah teman-teman, untuk membuat duplikat itu paling susah. Bukan kayak kunci duplikat, pinggir jalan, bayar, udah keluar. Ini nggak gampang. Caranya gimana Dok ya? Lakukan yang Anda pengen ditiru orang. Gitu ya. Aku sekarang udah ada beberapa duplikatku ya. Pak Adi Gunawan. Pak Adi Gunawan ini paling mirip sama aku. Paling koboi, ngerokok, ya, ngawur gitu. Ngomong juga asal aja. Aku ya kayak gitu, sama kayak dia. Gitu. Jadi bikin duplikat Anda, ya, maka impian Anda semakin dekat. Tapi ini sulit. Jadi kalau teman-teman belum bisa, nggak apa-apa. Berapa persen sudah Anda diduplikasi oleh jaringan, demikian pula kecepatan kendaraan Anda menuju sukses. Next. Anda udah hampir tahu semua ya tentang diri Anda sendiri nih sekarang yang paling penting ya, baru nentuin berapa tinggi mau terbang. Oke ya, Anda harus jadi leader. Apa sih leader itu? Gak ada sebenarnya leader itu teman-teman. Leader itu adalah orang yang dikatakan leader oleh timnya. Gak boleh bilang
kita leader ya. Dari tadi pun aku nggak pernah bilang aku leader kalian. Next. Nih, ayo teman-teman pilih siapa. Nah, itu namanya kita yang mengatakan seseorang itu leader. Mana pernah Mahatma Gandhi bilang dirinya leader, ya kan? Nggak pernah Obama bilang dirinya leader. Orang yang bilang, this is my leader, this is my president. Next. Ini kalau mau jadi disebut leader sama tim kamu, ya, satu, loyal. Kedua, pantang menyerah. Ketiga, antusiastik. Jadi selalu semangat. Jangan leader di telepon aja lesu terus. Kayak suara orang mau bangun tidur. Capek deh. Bagaimana lu mau dibilang leader? Nanti jangan marah kalau tim kamu mengundurkan diri. Gitu. Jadi mau jadi leader, ya bersikaplah sebagai leader. Sehingga orang lain bilang, oh itu leader gua. Ya, next. Dedikasi, empowerment. Kalau aku lihat ini yang paling sulit ya. Empowerment itu menyemangati diri sendiri. Nah, kalau aku ya teman-teman ini sharing ya, nggak tahu benar atau enggak kan teman-teman yang nilai. Kalau aku, kenapa aku selalu semangat? Karena aku kan begadang sama nih kayak Pak Adi Gunawan ya, begadangan Niko sama tuh. Jadi aku tidur selalu belakangan. Jadi aku selalu lihat orang lain udah tidur, anak, istri, mamiku. Jadi aku selalu lihat dan aku mikir, aduh kalau aku mati gimana ya mereka nih lanjutin hidupnya. Mumpung gue belum mati, gue harus tambah jumlah hari supaya mereka bisa merasakan lifestyle yang sedang aku kasih buat mereka sekarang. Itu caraku semangatin diri aku. Titik. Oke? Jadi aku seperti itu. Empowerment ini paling sulit teman-teman. Aku kasih semangat kalian mah gampang. Ya aku ngoceh apa aja kalian percaya kok. Cuman bagaimana menyemangati diri sendiri itu penting. Jadi aku dari 5 poin ini, 5 ini yang aku anggap sulit buat aku. Karena itu aku fokus di situ. Oke ya. Selalu siap membantu anggota tim. Benar emangnya? Hah? Emang benar? Nah, itu teman-teman harus bisa jawab ya. Kalau dalam kayak posisi aku, Anda dokter, yang tanya sama aku ratusan, kadang ribuan pertanyaan tentang kesehatan sehari, yang gilanya lagi, yang nanya crossline. Ya, ada beberapa rekan dokter di AFC ngamuk ditanya sama crossline. Ada satu downlineku aja nanya sama salah satu dokter, aku nggak pantas sebut namanya, dia amukin sama dia. Dia bilang, Anda bukan tim saya, jangan nanya saya terus. Kalau Anda tim saya, boleh nanya saya. Oh, aku bilang luar biasa nih. Dan aku tegur dokter itu ya. Dia juga pernah bawain acara di AFC. Aku bilang, dokter, kalau dokter nggak mau ditanya sama tim yang bukan tim Anda jangan bawa acara AFC. Anda bawa acara untuk tim Anda. Itu yang benar. Kalau Anda udah muncul dengan logo AFC, berarti Anda milik semua anggota AFC. Oke ya? Emangnya lu tahu gue ditanyain sama tim lu berapa banyak sehari? Lu mau bagi untung rugi sama gue? Ya, aku ditanyain crossline dokter, bisa ratusan pertanyaan satu hari. Yang nggak ada gunanya buat aku. Oke? Bukan tim aku, nggak ada omset buat aku, ngabisin waktu aku, ngotot lagi. Waduh, luar biasa. Crossline lebih konyol daripada kalian mah sopan. Crossline mah konyol kalau nanya. Kadang-kadang lucu. Udah nanya aku jawab, misalnya dia bilang nih, ini nyembuhin ini nggak dok? Aku bilang tidak. Oh enggak sih, menurut gua iya deh, dokter kacau nih jawabannya. Ya Allah, aku bilang kadang-kadang sabar aja deh ya Kak Nelly ya, sabar aja, and then Tuhan akan berikan kita lebih baik. Aku bilang, Bu, kalau ibu nggak percaya sama aku, ya ibu jangan nanya sama aku. Aku udah jawab kok ibu bilang akunya bodoh, salah. Itu seni teman-teman. Bayangin, aku tiap hari ngadepin hal seperti itu. Dan you have to enjoy that. Ketika kita sudah nikmati, ya poin 6 ini, kita memang benar-benar selalu siap bantu orang lain. Dan kita nikmati, ya nikmat aja gitu loh. Jadi ya udah, aku anggap kayak uji mental aja gitu. Kadang kesel ya udahlah gitu. Next. Momentum udah dapet ya. Jadi momentum kita udah dapet, teman-teman nggak usah ragu-ragu lagi.
berani berkorban. Ayo, siapa yang berani berkorban? Aku percaya kalau di sini banyak yang sudah berkorban ya, tapi berani nggak berkorban ya? Kayak Mas Dian Arianto yang di Lampung, wah hormat aku buat Anda ya, di depan orang ramai ini aku bisa sebut Anda the best malam ini. Anda berani join tanpa pernah ketemu aku, tanpa pernah kenal sama aku, ya, dan jauh dari kotaku. Itu namanya berani berkorban. Tapi pakai logika, bukan babi buta ya teman-teman ya. Lalu fokus pada impian. Jangan fokus pada masalah. Banyak sekarang yang fokus pada masalah apa? Masalah inden. Ya. Aduh, mau minum gak ada barang nih dokter. Ya salah lu sendiri. Kenapa lu gak pesen sebelumnya? Kan lu mau minum sendiri. Ada-ada aja. Jadi semua itu tergantung kita kok. Ini masalah, ini tantangan, atau ini peluang. Itu sebenarnya tergantung kita. Kalau kita anggap masalah ya jadi masalah. Kalau aku anggap ini peluang besar, ini aku anggap ini peluang besar. Kenapa? Karena ini saatnya kita ngegas karena semua orang lagi tertarik sama AFC ya, sama kayak misalnya Jo sama aku buka restoran ayam goreng ya. Anda datang tiap hari sampai harus antri sampai di pinggir jalan, itu pasti enak. Udah gampang kok. Jadi kenapa ini barang sampai habis terus? Kenapa ini barang sampai inden 2-3 minggu? Ya karena laku, teman-teman. Next. Core person itu kalau kata leaderku dulu, Pak Sony Kadarmestan, adalah orang yang lebih dari seorang leader. Ya. Jadi dia benar-benar komitmen bukan pada dirinya aja, tapi pada cita-cita semua orang. Itu namanya core person. Dan sukses itu alami menurut dia, karena dia akan otomatis terjadi ketika Anda mencontek orang yang udah sukses. Anda tahu kenapa aku bisa kayak gini? Karena aku contek Bu Sony Kadarmestan. Oke? Semua ilmu dia, waktu di training, aku lakukan. Dan memang sampai hari ini aku belum pernah dapat pujian dari dia. Mungkin sampai kapanpun nggak pernah ada. But it's okay. Oke? Itu orang luar biasa. Ya. Apapun deh, kalau aku jadi triple Bushido pun aku rasa dia nggak akan muji juga gitu loh. Jadi itu yang membuat aku nggak pernah ada finish gitu untuk mencapai impianku. Jadi aku semangat terus gitu. Jadi nggak ada finish. Tapi kalau di AFC ada finish kayak kata Ardian ya. Satu titik ada finish teman-teman, yaitu 200 per sehari. So, ketika teman-teman semua mudah-mudahan yang ikut training malam ini yang serius dapat 200 per setiap hari, maka penghasilan Anda di titik itu akan dapat 660 juta satu bulan dari pairing aja. Kalau dikali 80% itu 480 juta. Lumayan kan? Itu tunai ya. Nah, sisanya masuk ke Redeem Point. Next. Core person, nah harus join dong ya. Jangan aku temu leader nih 2 hari di Palembang. Semangat bener mau join. Dia bilang saya akan join Triple Diamond ketika ada orang lain juga yang join Triple Diamond, dokter. Gimana? Aku bilang, Mbak, aku akan join Triple Diamond kalau aku udah dapat orang yang mau join Triple Diamond juga. Oh ya udah, Anda ikut tim orang lain aja deh. Capek ya teman-teman ya. Itu aku bilang, Mbak, sama aja lu suruh orang lain dulu minum racun, baru lu yakin bahwa itu bukan racun. Gimana caranya? Lu nggak yakin sama AFC, lu mau prospek orang masuk Triple Diamond. Aduh, capek ya. Jadi Anda harus punya ID member pribadi, maksudnya bukan hanya nomor, bukan hanya misalnya Joe Setiono, bukan, tetapi Anda punya suatu branding diri, kayak si Reza kan, nah gitu. Jadi harus punya branding. Nah, seperti Mbak Marlena sama suaminya Kolonel Agus ini, aku juga hormat banget loh, pejabat tinggi di Angkatan Darat, sebentar lagi jadi jenderal. Tapi sangat humble ya, maksudnya mau belajar. Buat aku malah merasa aku sangat-sangat terhormat bisa ketemu orang-orang seperti itu. Aku nggak merasa bahwa aku lebih pinter, nggak. Biasa aja gitu. Cuman, wah luar biasa ya, sampai tengah malam, seorang calon jenderal, terus mau sharing sama kita, Mbak Lena juga mau kumpul di Jakarta, itu buat aku, wah ini luar biasa ya. Memang bisnis ini memang luar biasa. Tapi aku lihat Mbak Lena dengan suaminya ini ada branding diri. Teman-teman harus punya itu. Bukan hanya pakai kaos AFC, teman-teman.
Tapi you have to be AFC inside you. Oke, lalu punya daftar prospek minimal 200 nama. Dulu 200 nama, kalau sekarang nggak bisa, harus lebih teman-teman ya, karena temennya kan udah nambah. Nah, terus diamond lah. Kalau belum bisa diamond kayak Mas Dian, nggak apa-apa ya. Di sini Mas Dian kita bisa upgrade per box ya, tanpa batas waktu sampai akhirnya jadi 12 box dan kita diamond. Nanti mudah-mudahan panjang umur kita ketemu di Lampung, aku akan jelaskan lebih jelas ya. Flip chart bisa beli di kantor. Kalau aku emang nggak suka flip chart, karena nanti di training berikutnya Joe udah tahu bahwa ada cara untuk prospek ya. Kalau aku emang nggak pernah punya flip chart. Melakukan presentasi minimal 15 kali sebulan. Ayo, udah lakuin belum? Kalau Tika, Nita aku percaya. Gila itu Wonder Woman 2 itu ya. Gila prospeknya. Nggak tahu aku berapa ratus kali dalam 1 bulan. Makanya mereka udah pasti sukses. Punya laptop, netbook itu akan mempermudah, mempercepat, dan memperindah Anda. Next. Nah, kalau udah lakukan itu semua, benar-benar udah lakuin, tularkan pada orang lain. Kayak aku sama Pak misalnya sama Pak Adi Gunawan. Pak Adi begini dong. Pak Adi begitu dong. Kalau aku nggak lakukan, dia bilang, monyet, lu ngomong apaan sama gua? Lu suruh-suruh gua, emang gua pegawai lu, kacung lu, gila lu. Itu namanya duplikasi ya. Duplikasi itu Anda lakukan dulu, baru Anda bilang sama tim Anda, yuk tiru yuk, ini aku lakuin kayak gini loh. Bukan lu suruh-suruh tim lu supaya lu dapat pairing. Makanya ada beberapa tim di sini udah dapat pairing kanan kiri, udah aktif banget timnya, nggak diperhatiin, nggak diurusin, itu kurang ajar namanya. Oke? Kalau bahasa kami di Palembang nak lemak dewek. Itu nggak boleh teman-teman ya. Impian kita di sini tidak berhenti ketika Anda jadi busido atau dapat 500 juta 1 M sebulan. Enggak. Berhenti ketika Anda menutup mata. Aku seperti itu. Enjoy semuanya. Nikmatin kayak kita napas, minum, buang air besar, buang air kecil. Seperti itu. Jadi jangan jadiin tim kita budak, teman-teman. Nggak bisa. Kayak sekarang, aku emang pengen bantu. Pengen bantu siapa? Pengen bantu Pak Gunarto Hartanto. Pengen bantu Adi Gunawan. Dari hati kecilku emang begitu. Aku pengen mereka jadi busido dua-duanya. Kenapa? Ada Dokter Armin juga. Nah, kenapa? Karena mereka adalah angkatan 2019 kalau kuliah. Ya, kami ini 2018. Oke? Ardian, aku, Budi Darwin, Lavina, Juliana, Yohanes Cieni Crown. Semua angkatan 2018. Nah, ini adik-adik kelasnya Gunarto, Adi Gunawan, Dr. Armin, ini angkatan 2019. Nah, angkatan 2019, inilah oncak-oncaknya bahasa Palembang ya, jagoan-jagoannya. Kami pengen kalian jadi busido. Next. Oh ya, kita ini diwarisin loh. Jadi waktu kita edit ya, itu kan ada beneficiary namanya. Beneficiary itu ahli waris, jangan lupa diisi ya. Nah, diisi nama anak, nama istri, orang tua atau siapa, adik, pokoknya yang kita ingin wariskan. Ya, cuman uniknya kalau laki-laki biasanya ahli warisnya istrinya. Lengkap KTP, nomor handphone dan sebagainya, alamat dan sebagainya kadang dicantumin. Tapi kalau perempuan, ibu-ibu aku heran loh, jarang dia warisin ke suami ya. Selalu warisinnya ke anak gitu. Dia bilang gawat nih dok, kalau gue warisin, gue sukses nanti kawin lagi laki gue. Ada-ada aja. Next. Oke teman-teman ya, Anda harusnya sekarang sadar ya, bahwa diri Anda itu berharga gitu maksudku. Ya, bukan apa Anda sekarang, gua kok belum busido, gua nih apaan. Bukan ya teman-teman. You have to appreciate, to worship yourself. Jadi diri Anda tuh berharga banget. Ya, bayangin loh, kayak Ardian di video itu kan, nilai di AFC ini adalah 1 miliar 1 bulan. Ya, itu harganya dia. Berapa harga Anda? Terserah. Nggak ada yang bisa hina Anda kok. 70, 100, 500, 1 miliar juga seperti Ardian, monggo. Ya, Anda bisa tentukan harga Anda di sini, di AFC. Kalau di tempat lain nggak bisa, teman-teman. Ya, kalau MLM Anda jangan mimpi-mimpi deh dapat 500 juta sebulan. Ya, nggak mungkin. Next.
Udah siap ya? Jadi juara, bukan buat Anda, tapi buat keluarga. Buat keluarga. Next. Bagaimana nemuin diri Anda? Seperti aku bilang tadi, bikin pertanyaan why sedalam mungkin. Jujur sama diri sendiri aja kok bohong. Ya jujur. Next. Nah, ini yang sering ngoceh, ngeluh sama aku banyak banget nih tiap hari nih. Upline gua gini, downline gua gini. Berhenti mengeluh, ya. Gantungkan semua harapan pada diri Anda sendiri. Downline macet, ya udah. Mereka bukan pegawai lu, nggak boleh dimarahin, tinggalin. Ya, cari downline lain, jangan menegakkan benang basah. Cari orang lain yang lebih serius, bergerak terus, Anda pasti sukses. Jangan nungguin punya downline. Ada yang ngoceh sama aku, aduh dok, nggak ada yang jalan downline aku nih. Emang udah rekrut berapa mbak? 9, 90, 9 orang. Ya Allah, baru rekrut 9 orang ditungguin mbak, sudah 6 bulan mau jalan. Gimana cara lu mau sukses di MLM? Nggak bisa ya teman-teman. Di sini rekrut sebanyak mungkin. Ya, next. Ini yang dibilang Sony Kadarmesta nih. Do you want to be masterpiece for your family? Oke. Okay. Atau mau hidup biasa-biasa aja. The easy life. Hidup average life. Seperti orang lain yang biasa-biasa. Ya, kerja kantor, pergi pagi, pulang malam, gaji pas-pasan. Next. Atau berani nih, berhenti dari kerjaan yang sekarang, masuk ke zona nggak nyaman dan mulai bertindak untuk menjadi entrepreneur di AFC. Itu pilihan teman-temannya, aku nggak bisa paksa, tapi aku jelas pilih AFC ya. Kalian pilih AFC atau nggak apa-apa, itu kan pilihan. Next. Habis. Aku udah buktiin bahwa AFC berikan banyak hal yang baik, baik untuk aku, baik untuk ribuan tim aku. Ayo ikut sama aku. Thank you, Jo.